Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan cinta Al-Quran dalam jiwa seorang anak tentunya membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Tidak semudah itu, tidak seinstan itu. Kita membutuhkan perjuangan supaya anak kita itu benar-benar cinta Al-Quran dan lahir sebagai generasi Qurani. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak-anak mereka cinta Al-Quran. Yang pertama kita sudah bahas, orang tua hendaknya membuat lingkungan Qurani di rumahnya. Kemudian hendaknya orang tua itu menjadi guru teladan untuk anaknya. Kemudian memberikan motivasi. Kemudian meraih cinta anak supaya ketika cinta anak itu sudah kita raih dan mereka sangat dekat dengan kita, otomatis mereka akan cinta apa yang kita cintai. Kemudian kita sudah membahas tentang waktu-waktu yang dianjurkan, yang cocok untuk menghafalkan, mengajarkan mereka Al-Quran, dan waktu-waktu yang kurang cocok untuk mengajarkan anak-anak Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan bahas hal lain, poin lain, yaitu pilihlah sarana penunjang yang tepat. Pilihlah sarana penunjang pembelajaran yang tepat. Karena banyak sarana sebenarnya, tapi pilihlah yang paling tepat dan paling disukai oleh seorang anak. Dan ulama menyebutkan ada beberapa sarana penunjang yang tepat, yaitu yang pertama kisah. Ketika ingin menanamkan cinta Al-Quran, berkisahlah untuk anak. Berikan kisah-kisah motivasi, kisah-kisah inspiratif tentang Al-Quran. Bagaimana kehidupan para sahabat bersama Al-Quran, kehidupan para tabi'in bersama Al-Quran. Bahkan cerita-cerita ulama masa kini, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Itu diberikan, diceritakan kepada mereka, supaya mereka tergugah hati mereka untuk bisa menjadi seperti mereka. Sarana penunjang pembelajaran selanjutnya yaitu rekreasi. Jadi orang tua kalau sudah melihat anaknya sudah menyelesaikan target yang sudah ditentukan oleh orang tua, contoh dalam sebulan 1 juz atau 2 juz, apresiasi mereka dengan mengajak mereka rekreasi ke suatu tempat yang mereka sukai, ke pantai ke pemandangan alam atau ke kolam renang. Yang penting rekreasi yang bisa menghilangkan kepenatan dan kebosanan dalam jiwa mereka, sehingga mereka lebih cinta dan lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga mungkin bisa kita pakai sarana penunjang, yaitu memberikan piagam penghargaan. Nah, setiap anak yang menyelesaikan contohnya dalam 1 tahun atau setengah tahun 5 juz, 10 juz, berikan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh orang tuanya, ayah ibunya, guru-gurunya, kemudian itu dipajang di rumahnya. Itu sebagai apresiasi dan sebagai motivasi untuk dia. Si fulan pada hari sekian, tanggal sekian sudah menyelesaikan juz 10. Piagam penghargaan. Itu supaya anak itu merasa dihargai banget gitu. Kita aja kalau mendapatkan penghargaan seperti itu luar biasa senangnya. Apalagi seorang anak yang memberikan penghargaan oleh orang tua walaupun sekedar piagam penghargaan. Kemudian sarana penunjang pembelajaran selanjutnya yaitu mengadakan tasyakuran. Kisah, rekreasi, piagam penghargaan. Yang keempat, tasyakuran kecil-kecilan saja. Ketika seorang anak selesai menyelesaikan 1 juz contohnya. 1 bulan anak sudah selesai 1 juz. Adakan tasyakuran kecil-kecilan, undang teman-temannya, undang keluarganya, sehingga anak itu merasa Masya Allah dihargai sekali. Dihargai sekali. Meskipun tasyakurannya nggak gede-gede lah, makan bersama, ngaliwat bahasa Sundanya, atau buat kue, buat apalah makanan yang bisa dibagi-bagikan kepada masyarakat. Itu salah satu bentuk apresiasi kita terhadap pencapaian anak. Kemudian sarana penunjang pembelajaran terakhir. Ini adalah sarana yang paling mudah sebenarnya. Nggak butuh biaya besar. Hanya dari hati saja. Yaitu pujian untuk anak-anak kita. Ketika seorang anak itu sudah menyelesaikan tugas target yang kita sudah berikan, pujilah mereka.
berikan pujian, berikan penghargaan, kata-kata indah, kata-kata yang mereka rasakan bahwa orang tuanya sangat menghargai usahanya. Ya, sebagaimana yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana meraih cinta anak, salah satunya itu hargai usaha dan jasa mereka. Ya, berikan penghargaan meskipun hanya sekedar pujian, kata-kata indah dari mulut seorang ayah dan ibu. Karena itu sangat berpengaruh dalam jiwa anak. Ya, sangat berpengaruh. Jadi, sahabat Al-Qur'an dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain poin-poin yang sudah kita sebutkan, tentunya untuk menanamkan cinta Al-Qur'an dalam jiwa anak perlu hal lain seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu sarana penunjang pembelajaran. Ya, ada kisah, rekreasi, piagam penghargaan, tasyakuran kecil-kecilan untuk menghargai usahanya, dan terakhir paling ringan yaitu pujian, kata-kata indah dari seorang ayah dan ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keturunan kita, dan semua keluarga kita termasuk ahli Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.